Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya sehat ya? Semoga dilancarkan rezekinya dan kaya raya. Teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Katanya masih bingung ya soal support dan resisten. Ya, nanti saya jelaskan secara simple banget ya. Kalau dengan ini masih nggak paham, saya nggak ngerti lagi ya. Yang pertama saya ingin menjelaskan ya tentang membuat metode. Oke teman-teman, jadi saya pengen teman-teman itu punya metode sendiri, menciptakan metode sendiri ya. Saya pengen teman-teman punya metode biar teman-teman bisa percaya diri dalam trading ya, tanpa harus melihat si A atau si B. Oh, si A baik kok, si B sell, jadi bingung kan kalau kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya metode sendiri, teman-teman nggak akan bingung ya. Teman-teman akan percaya dengan metode teman-teman sendiri dan mengacu ke data teman-teman sendiri ya. Jadi itu yang membuat kita pede dalam trading. Mau loss kayak mau gimana kayak, yang penting akhirnya kita profit, seperti itu. Oke. Yang kedua ya, yang kedua saya ingin menjelaskan, cari sesuatu yang membuat teman-teman nyaman ya, dalam artian cari metode atau apapun itu yang membuat teman-teman nyaman. Contoh metode apa yang membuat teman-teman nyaman ya, dari segi metode, dari segi pola, atau dari segi time frame ya. Di sini saya jelaskan contoh time frame ya. Saya hanya akan memberitahu atau memberi saran untuk time frame itu. Saya selalu pakai H4 atau D1, hanya itu, dan selebihnya saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai. Jadi jangan tanya ya kalau untuk H1, M30 atau M16 saya nggak tahu, jangan tanya saya ya. Saya hanya memakai H4 sama D1 karena menurut saya itu support resistannya kuat ya, pertahanannya kuat di time frame 2 itu. Nah, jadi tanya sama diri teman-teman, mana yang lebih nyaman? Teman-teman sukanya di mana? Di H4 atau D1? Kalau di H4 silahkan jalankan di H4 dulu, backtest ya, metode teman-teman di H4, lalu lihat hasilnya. Kalau udah punya hasil, lalu jalankan teman-teman ya. Nah, itu untuk kenyamanan dalam trading ya. Teman-teman harus punya metode, lalu tentukan ya time frame-nya H4 atau D1 yang menurut teman-teman nyaman. Oke, nah itu. Oke, yang ketiga backtest. Oke, backtest ya teman-teman, backtest, udah punya datanya langsung jalankan. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan untuk support resistennya. Untuk support resisten teman-teman, maaf ya, ini saya pakai MT5 ya, karena di MT4 itu susah ya teman-teman, nggak ada indikator zigzag ya. Kalau orang-orang bilang zigzag ya, saya nggak tahu namanya ya, tahu saya kayak gini aja, zigzag ya. Nah ini makanya saya bikin video di MetaTrader 5 ya. Enak juga di sini, yang bisa ngecil bisa besar ya. Kalau di MT4 kan nggak bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk membuat support dan resisten. Teman-teman cari indikator zigzag ya, indikator zigzag. Nah ini ya teman-teman, ini periodenya 7 ya, 5/3 ya, itu aja. Lalu ya teman-teman bisa lihat ya, ini hasilnya. Di sini ada pucuk-pucuk yang membuat resisten dan support. Teman-teman tinggal kasih garis. Di sini ada resisten kuat ya, bahkan 3 support, 3 resisten ya. Ini kuat. Oke, lalu ada lagi di sini resisten 2 ya. Di sini ada 2 nih. Ya kalau teman-teman bisa lihat, 1 ya, 2. Itu bisa dipakai. Oke ya teman-teman ya. Lalu kita pakai lagi. Oke, sebentar. Kita pakai lagi di sini. Nah, di sini kan ada 2 deket-deketan kayak gini. Teman-teman terserah mau dipakai dua-duanya ya, atau teman-teman ngambil yang ini aja, dan yang ini termasuknya ke area sini ya. Jadi termasuknya masih di area sini ya, terserah. Nah, itu begitu ya caranya. Teman-teman mau diambil 2 terserah, kalau mau dimasukkan ke area sini ya udah 1 aja, ambil yang paling kuat, yaitu ya di situ di bawah. Kalau saya contohkan 1, yaitu di sini aja ya teman-teman. Jadi yang ini masuknya ke area sini ya, satu kolom ya. Oke. Di sini ada support lagi ya, support di sini bahkan support dan resistennya ya kena ya. Kalau kita lihat di sini ada support, di sini resisten. Ini bisa dipakai ya teman-teman, ini bagus ya, ini bagus juga. Lalu kita ke sini lagi, dan di sini juga ada support dan resisten, bisa dilihat ya. Nih, enaknya pakai zigzag, ini udah kelihatan dia pucuk-pucuknya. Nah, jadi support dan resistennya, oh gampang sekali ya, ini simpel sekali. Nah teman-teman bisa lihat ya, sesimpel itu bikin support dan resisten. Kalau belum bisa kayak saya gitu, gini aja pakainya. Udah, ini juga udah enak banget kayak gini. Nah, lalu teman-teman
tanya sama diri teman-teman. Untuk menjalankannya teman-teman lebih nyaman ke trending apa ranging, backtest. Kalau menurut teman-teman, wah saya nyaman nih pakai ranging. Cara ngejalanin rangingnya gimana kak? Oke, saya jelaskan. Yang sering saya jelaskan ke teman-teman, ranging itu kita trading di area dalam range. Oke ya, paham ya? Di dalam range. Ya, untuk trending kita trading di luar range. Jadi kita nunggu dia berganti range. Kayak contoh dia misal di range ini. Ya, di range ini kita nunggu dia ganti range, entah sell di sini atau buy di sini. Itu untuk breakout atau trending. Jadi teman-teman pilih mau trading di dalam range atau di breakout. Jalankan dan backtest. Paham ya? Kalau untuk open posisi kan saya sudah sering jelaskan gimana caranya open posisi breakout, gimana caranya open posisi di ranging. Udah saya jelaskan ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Dan saya juga mau bilang ya, hanya dengan 2 metode ini ya teman-teman, sebenarnya kita itu tanpa sadar bisa mentradingkan semua pola. Butuh contoh? Oke, saya contohkan ya teman-teman. Saya contohkan. Di sini saya kalau lihat di sini ada resisten ya. Di sini juga ada garis support di bawah ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Lalu yang saya lakukan, saya hanya trading di pergantian range. Entah saya trading di sini sell stop atau di sini buy stop. Benar nggak teman-teman? Yang saya tahu hanya itu. Karena saya nunggu dia break ke atas atau break ke bawah. Paham ya? Paham dong. Nah, kalau orang bisa lihat ya, kalau orang yang ngerti, oh ini double top nih, oh ini huruf double bottom atau triple bottom ya, saya nggak tahu lah itu, saya nggak ngerti ya. Yang saya tahu ya begitu aja tradingnya. Tapi yang saya lakukan hanya breakout. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau kita lihat pola, kalau teman-teman yang pengguna double top ya, di sini ada double top, benar nggak sih teman-teman? Ada pola double top ya. Double top itu kebanyakan orang ambil apa? Sell ya, pasti sell. Nah, mereka pasti ada yang sell, ada yang ngambil sell di sini ya. Lalu TP-nya di sini dan SL di sini. Ya, ada juga yang breakout. Yang breakout di mana? Mereka ambil breakout di sini ya, kebalikannya. Ya, untuk SL mungkin ada yang ambil di sini dan TP-nya nggak tahu ya, di sini nggak ada resisten ya. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi mereka ngambilnya di pola double top. Saya nggak tahu itu double top. Ya, yang saya tahu ya saya hanya menunggu pergantian range. Tapi secara tidak sadar saya mentradingkan double top. Betul? Ya, betul dong. Nah, lalu orang bilang ini adalah triple bottom ya, triple bottom. Nah, umumnya apa triple bottom ya? Umumnya apa kalau ada triple bottom? Sell dong. Nah, mereka akan sell di sini kan? Otomatis nunggu mereka nge-break dan TP di sini atau TP di sini. Betul ya? Nah, saya trading nggak tahu ya teman-teman itu triple bottom. Yang saya tahu apa? Ya saya hanya akan nunggu dia nge-break. Menunggu dia berganti range, masuk range ini dan dia akan mengejar support di sini, support berikutnya. Selalu seperti itu kan saya trading. Nah, mereka tahu itu triple bottom, triple top. Saya nggak tahu itu triple top. Tanpa sadar saya itu mentradingkan triple top. Benar nggak? Nah, makanya saya mikir, dengan saya trading seperti ini hanya dengan 2 pola trend atau ranging, itu saya mentradingkan semua pola. Ada juga yang ngambil angle pink. Ini mereka ada yang ngambil angle pink nih, sini angle pink ya. Kalau dilihat, pasti mereka akan nunggu persiapan. Oh, saya akan sell di sini dan SL-nya di sini misal. Lalu kalau dia break dan dia akan ke bawah ke sini, ya entah TP di sini atau TP di sini, ya teman-teman. Nah, itu mereka mentradingkan angle pink. Saya nggak tahu itu angle pink. Yang saya tahu saya hanya akan nunggu dia breakout ya. Saya hanya akan nunggu dia breakout dan berganti range di sini dari range ini. Seperti itu. Ya, tanpa sadar saya mentradingkan angle pink juga. Nah, kalau teman-teman lihat ke situ, benar nggak sih? Sedangkan saya nggak tahu loh ya. Di sini ada double top. Mereka tradingkan double top, tapi saya nggak, tanpa melihat double top saya udah mentradingkan double top. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini paham ya teman-teman ya, kenapa saya milih support dan resisten? Karena dengan support resisten saya bisa mentradingkan semua pola. Menurut saya seperti itu ya, nggak tahu pandangan teman-teman yang lain ya. Nah, paham ya teman-teman ya. Nah, begitupun saya contohkan lagi double bottom. Ada orang yang trading di double bottom sini ya.
untuk mentradingkan double bottom ya, teman-teman pasti akan nunggu di sini ya. Nunggu, misal dia ke sini udah jadi double bottom nih, mereka akan nunggu di sini untuk buy stop. Ya, buy stop. Lalu entah TP di sini atau TP di sini bisa diambil ya. Nah, saya nggak tahu itu double top. Saya nggak tahu. Yang saya tahu saya trading di ranging. Ya, kalau dia saya trading di ranging ini. Ini pakai ranging contoh ya. Jadi saya trading di ranging, yang saya tahu kalau dia udah ke support ini ya saya akan siap-siap buy. Ya, saya TP akan di sini. SL di sini. Yang saya tahu hanya seperti itu. Dan akhirnya boom. Dan saya nggak tahu ternyata saya mentradingkan double bottom. Nah, di situ loh yang kadang saya mikir, oh berarti dengan saya trading dengan pakai support resisten ini saya mentradingkan semua pola dong. Nah, jadi hanya dengan support dan resisten ini yang saya akan jadikan acuan untuk TP atau exit. Lalu saya trading dengan dua metode yaitu ranging sama trending ya. Dan cara tradingnya terserah teman-teman mau pakai breakout atau pakai apapun itu ya, silahkan cari yang menurut teman-teman itu nyaman. Makanya kenapa saya bilang teman-teman suruh bikin metode sendiri biar teman-teman nyaman. Sekarang gini loh contohnya, kalau teman-teman contoh ya, teman-teman punya motor ya, motor sering mogok atau rusak, teman-teman bisa ngatasin ya karena itu motor teman-teman udah hafal, oh dia sering mogok, masalahnya cuman di busi misal ya, businya, jadi saya sudah tahu nanti kalau udah diberesin businya ya udah maju lagi gitu. Nah, begitupun dengan metode. Kalau teman-teman punya metode sendiri, teman-teman akan tahu masalahnya di mana, problemnya di mana. Nanti lama-lama teman-teman akan paham sendiri jalannya. Seperti itu. Karena itu metode hanya itu aja yang kita jalanin ya. Tapi kalau teman-teman udah gonta-ganti metode, saya nggak tahu lah. Ya, saya yakin banget itu nggak bakal bisa profit. Oke? Nah, seperti itu ya gambarannya. Makanya teman-teman kalau mengandalkan sinyal orang atau lihat si A atau si B, itu hanya akan membuat teman-teman pusing, stres, depresi. Saya yakin karena saya udah ngalamin kayak gitu ya, karena yang mereka jalankan ya di layar di YouTube lah, kadang-kadang mereka akan merenovasinya di belakang layar. Itulah kenapa teman-teman bisa loss, mereka bisa profit ya, begitu. Karena kita nggak mungkin lo ngasih tahu langsung dari YouTube ini mau ada renovasi begini ya karena ini begini, nggak mungkin kan, karena waktunya itu nggak ada juga kadang bikin video. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman bisa paham ya. Lalu kalau kurang paham ya komentar aja di kolom komentar apa yang pas mana yang teman-teman nggak paham ya, masih nggak paham, silahkan tanyakan lagi. Jangan lupa ya share video saya biar yang lain juga bisa dapat pencerahan. Lalu jangan lupa like, subscribe-nya ya teman-teman biar saya semangat bikin videonya. Mungkin cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.